Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kalau kita pakai laptop, komputer lama berjam-jam, dia perlu di-refresh. Klik kanan, refresh. Penyegaran, fresh. Refresh, disegarkan lagi. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita ini. Iman baru saja disegarkan dengan 7 kali penyegaran. Azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat, asyhadu an la ilaha illallah. Salat Isya, tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Ba'diyah Isya, asyhadu an la ilaha illallah. Kok cuma 6? Berarti Ustaz salah hitung. Hari 7, langit 7, bumi 7. Kenapa ini cuma 6? Kita tidak qabliyah Isya. Oh, salahkah kita? Enggak, sunnah. Dibuat baik, tak dibuat kurang baik. Tapi kan jangan dibuat baik, tak dibuat tak apa-apa. Itu yang jadi masalah itu. Dibuat baik, tak dibuat kurang baik. Tapi karena kita mau ngaji, lanjut aja. Dan dia tidak termasuk dalam 12 rakaat sunat muakkad rawatib. Karena yang sunat muakkad rawatib 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Adapun sebelum Isya 2 rakaat, sebelum Maghrib 2 rakaat, sebelum Asar 2 rakaat sunat, tapi tak masuk dalam rawatib muakkad. Tapi kalau mau disempurnakan, kita baru merefresh, menyegarkan iman dengan 7 kali syahadat. Azan 2 kali, iqamat sekali, qabliyah Isya sekali, salat Isya 2 kali, tasyahud awal, tasyahud akhir, ba'diyah Isya. Segar, iman muda kembali. Setelah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ada konsekuensi. Ahasiban nasu ayyutsraku. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna. Mereka yang berani mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun. Belum diuji. Ketika berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya ujilah saya. Maka Bapak Ibu, Ustadz, kita semua sudah mengatakan 7 kali, ujilah aku, ujilah aku, ujilah aku, ujilah aku, ujilah aku. Maka jangan heran setelah sholat ujian datang. Dulu sebelum saya sholat tak ada ujian Pak Ustadz. Setelah ikut pengajian sama Ustadz ini, jangan sial Ustadz ini. Ustadz itu pula dia bilang sial. Turun ke bawah sendal hilang, pergi ke motor helm pula telentang kena hujan. Sebelumnya nyantai-nyantai aja. Karena setelah itu datanglah ujian iman. Tentu ujiannya sesuai. Kalau ujian SMA, ujian biasa, UAN namanya, ujian akhir nasional. Kalau ujian S1 tipis, skripsi 200 halaman. Ujian S2 tesis. Ujian S3, PhD, Philosophy of Doctor. Maka sesuai dengan kadar keimanan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ujian yang pertama adalah khauf. Takut. Takut tak dapat kerja, ujian. Gagal ujian, nyogok. Takut tak menikah, ujian. Bagaimana supaya dapat hasrat hati? Pelet. Takut suami berselingkuh, ujian. Bagaimana suami tak berpaling ke yang lain? Bacakan mantra-mantra, masukkan ke dalam teh manisnya di waktu pagi. Kakang telinga bosi mulut tusong kaki gitu, kunci-kunci orang tua. Semua ini adalah ujian keimanan. Khauf, takut. Yang sekolah takut tak lulus.
Yang lulus takut tak kerja, yang kerja takut tak nikah, yang nikah takut tak punya anak, yang punya anak takut tak punya menantu, yang punya menantu takut tak punya cucu. Takut. Akhirnya gara-gara takut itu orang menjerumuskan diri. Jangan heran kalau yang mati syahid pun tak dijamin Nabi masuk surga. Rasulullah, dia mati syahid. Kata Nabi SAW, kalian tak tahu, dia nampaknya zahir mati syahid. Ketika perang, tangannya luka, dia tak tahan sakitnya. Akhirnya dia tegakkan anak panah, terjun dia ke atas, masuk tangkai jantungnya, mati. Berapa banyak orang yang rusak imannya hanya gara-gara takut. Takut tak naik jabatan, takut tak ini, takut tak itu, curang. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', lapar, kurang gaji, kurang duit, kurang beras, kurang tanaman. Tapi orang-orang yang beriman, khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah melarat, wal anfus, mati, sakit, was samarat, tak ada buah-buahan, kering, paceklik. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Kalau sudah disebut kata sabar, yang ada di dalam pikiran kita, sabar anak mati, sabar duit hilang, sabar kebakaran, sabar. Itu sabar level bawah, kelas ekonomi. Sabar yang paling tinggi itu apa? Sabar menahan. Sabar artinya menahan. Makanya orang yang sedang musibah kita suruh sabar. Menang ya mas, sabar. Artinya apa? Tahan. Apa yang kau tahan? Mata tahan, jangan sampai meraung meratap. Lidah tahan, jangan sampai menyumpah serapah. Tahan. Sabar yang paling tinggi adalah orang yang mampu menahan sehingga dia tidak memakan yang haram. Nah, ini yang paling tinggi. Zaman dulu kalau ada orang disogok dengan duit emas keping dinar, emas satu kepingnya 4,25 gram, 10 kepingnya saja sudah hampir 15 juta. Duit. Begitu diberikan, tadi aku diberikan orang riswah, terus aku tolak. Maka kawannya mengatakan, innaka minas sabirin, kau orang yang sabar. Dulu kalau ada orang mampu menahan dirinya dari makan haram, dia dikatakan kau orang yang sabar karena kau mampu menahan diri. Sekarang kalau ada orang yang begitu, bukan disabar, kaulah orang yang paling bodoh. Tadi ada orang ngasih saya duit, nih 500.000, kata dia coblos saya. Terus mana? Aku bilang aku tak mau terima, pergilah balik. Bodoh ente, masih ada nomornya mana? Alhamdulillah Ustadz Somad, sudah banyak yang nawari saya 200.000, saya tolak. 500 saya tak terima. Alhamdulillah saya istiqomah Pak. Kalau 5 juta istiqoroh saya dulu. Sabar. Makanya takut cemas, takut kalah, takut mati, takut sakit, takut tak sembuh-sembuh. Ke rumah sakit sudah, makan habba sauda sudah, minum madu sudah. Ada satu yang belum dicoba mas. Kemana? Di Mas Kanjeng, dukun. Kenapa tak dicoba? Kenapa? Ujian keimanan. Makanya Allah kirimkan 25 Nabi dan Rasul. Itu adalah tipikal model ujian-ujian manusia. Diuji dengan wajah ganteng, luar biasa. Dengan gantengnya itu sampai perempuan menarik-narik, mengajak berzina. Kalau ada adik-adik ganteng, itu ujiannya baca Nabi Yusuf alaihissalam. Sakit tak sembuh-sembuh sampai berulat kulit, baca Nabi Ayyub alaihissalam. Punya kekuasaan, kerajaan dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam perjanjian lama disebut Solomon, dalam Quran disebut Sulaiman. Ada pula yang menulis katanya kerajaannya sampai ke Yogyakarta, Sleman. Ada
Ada-ada aja orang kita nih. Jadi model-model itu ada. Saya nih Pak Ustadz sedang bingung nih. Kenapa asal ke kampus dikejar anak-anak gadis senasib ente dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf? Qatta'na aydiyahunna, sampai mereka menengok Yusuf lewat, mereka potong tangan mereka sampai tak sadar. Qatta'na aydiyahunna. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakum karim. Apa artinya? This is an angel. Malaikat ini. Ini bukan manusia. Nabi Yusuf itu saking gantengnya, kalau dia duduk di dekat orang jelek itu ikut jadi ganteng. Nah, itu beda sama orang sekarang. Artis-artis itu kalau duduk kita dekat dia makin ganteng, kita makin buruk. Minhum man qasasna, ada yang kami ceritakan kisahnya dalam Quran. Wa minhum man lam naqsus, tapi ada di antara mereka yang tak kami sebutkan kisahnya. 25 nabi dan rasul bukan batasan, sampel contoh. Datang mahasiswa nanya saya, Pak Ustadz, ya, kenapa cuma 25 nabi dan rasul? Coba kau sebutkan yang 25. Tak ingat Pak, 25 aja yang tak ingat, apalagi kalau ditambah. Oleh sebab itu adalah model berhadapan dengan ayah durhaka, tak mau ikut firman Allah, melawan Allah, malah nantang. Nasibnya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dapat ayah jahat namanya Azar. Ayahnya baik, dapat anak tak baik. Siapa dia? Nabi Nuh. Tulis Arabnya Nuh. Datang orang barat, Noah. Nuh alaihissalam. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke sampan ayah. Apa jawab anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabali asimuni minal ma'. Aku tak perlu naik sampan ayah, aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Disangkanya banjirnya macam banjir Pekanbaru. Ini banjirnya luar biasa. Bahkan kata kawan saya, banjirnya itu sampai ke Payakumbuh. Kawan saya sama-sama kuliah di Mesir dari Payakumbuh. Ini dia yang cerita. Kata dia, Man, ternyata banjir bandang Nabi Nuh itu sampai ke Kampung Ambon. Di mana dalilnya? Saya tak pernah baca dalam kitab. Iko, ingatlah ketika Gunung Merapi Sagadang Talwiti. Jadi waktu itu tenggelam dunia ini, sampai Gunung Merapi Sagadang Talwiti. Ketek mana? Kata kawan saya, betul tidaknya Allah? Tenggelam semuanya. Apa yang bisa menolong di hadapan Allah? Sampai-sampai apa kata Nabi Nuh minta kepada Allah? Ya Rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, itu anakku sudah hampir tenggelam mati, tak sampai hatiku menengok dia. Ya Allah, inna bni min ahli, anakku itu ya Allah. Apa kata Allah? Marah kepada Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Itu semua contoh-contoh terlalu sayang kepada anak, sampai hati mulai sumbing karena cinta kepada anak. Diuji Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kau berdoa tak punya anak? 86 tahun. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. 86 tahun barulah dapat anak Ismail. Allah tengok ini hamba, hatinya cinta kepada anak. Uji. Tentu kalau kau punya anak, takut anakmu mati, ujiannya tak tanggung-tanggung. Allah tak minta sapinya, Allah tak minta ontanya, Allah tak minta kebunnya. Yang diminta Allah apanya? Anak yang kau tunggu selama 86 tahun. Ya bunayya, oh anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku. Apa mimpimu ya? Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail?
If'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Ayahnya sabar menerima ujian memotong anak, anaknya sabar menerima ujian ayah akan menyembelih. Tapi ini hanya pada syariat Ibrahim alaihissalam. Jangan balik dari sini bapak ambil pisau dapur. Hai anakku, ku tengok tadi malam aku menyembelih lehermu. Kata si anak, sebentar ku telepon rumah sakit jiwa. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang datang dalam hidup ini, itu semuanya adalah ujian iman diri kita. Ke atas ayah, emak, datuk, nenek. Ke bawah anak, cucu, cicit, menantu. Ke samping kiri istri. Sekanan istri juga kalau bininya dua. Kalau satu istri, adik, ponakan, keliling, usaha, bisnis, ruko, karet, sawit. Ujian-ujian datang silih berganti. Dulu sebelum dia tobat, sebelum pakai jilbab, sebelum masuk Islam, hidupnya nyantai aja, enak aja. Tapi begitu dia masuk Islam, tobat, pakai jilbab, ujian mulai datang. Suami mati, anak sakit, KPK menangkap. Luluhkah imannya? Tidak. Ketika ditanya wartawan, hidup mbak kok kacau balau seperti ini? Inilah ujian iman, mas. Mas kok nggak tahu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup di bawah lindungan Al-Quran. Kata Sayyid Qutb, al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah la ya'rifuha illa man zaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu indah, tak ada yang mengetahui rasanya kecuali orang yang pernah mencicipinya. Ustadz Somad kuliah di mana dulu? Di Mesir. Pernah Ustadz makan buah tin? Pernah. Gimana rasanya Pak Ustadz? Ya macam-macam, agak manis-manis buah lah. Tak bisa saya ceritakan. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tak ada yang bisa menceritakannya kecuali orang yang pernah merasakannya. Dan rasa tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap orang yang menceritakan rasa dengan kata, pasti dia berdusta. Suami ingin menceritakan cintanya kepada istrinya, akhirnya dia bohong. Apa kata dia? Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa kata istrinya? Abang bilang 1050 tahun aja udah batuk. Semua ungkapan kata mewakili rasa, karena kata terlalu miskin untuk menafsirkan apa yang ada dalam rasa manusia. Makanya kalau ditanyakan, kenapa bapak itu doanya lama sekali Pak Ustaz? Dia sudah merasakan manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Buya Hamka bisa duduk baca Quran sekali duduk 6 juz Pak Ustaz? Dia sudah merasakan manisnya membaca Quran. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kalau kau tidak merasakan manisnya munajat, zikir dan doa, kalau kau tak merasakan manisnya salat berjamaah, kalau kau tak merasakan manisnya baca Quran, ketahuilah bahwa pintu sudah tertutup. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita sedang berusaha. Ustadz Somad sudah sampai ke titik mana merasakan manisnya? Saya tak bisa ceritakan, karena kalau saya ceritakan kata-kata dusta. Dan diceritakan dari awal tadi. Awalnya tak enak. Berapa banyak orang belajar minum kopi. Ada mahasiswa Maroko, dosen UIN Ciputat, jauh di atas saya. Saya bertamu ke rumahnya. Man, ya Pak, saya manggil Bapak karena senior kami. Nanti kalau saya bertamu ke rumah antum, cara buat kopinya begini. Gimana Pak? Airnya dipanaskan mendidih 5 menit. Kalau 1 menit saya tak terima. Setelah itu tuangkan ke kopi. Terus jangan diaduk, biarkan sampai naik ke atas. Setelah itu baru kacau. Kacaunya ke kiri macam orang tawak. Banyak betul aturannya. Setelah itu baru masuk gula. Jangan gulanya masuk. Saya tahu kalau kalian salah cara buatnya. Setelah itu rasakan nikmatnya. Saya minum, cuman pahit.
Saya belajar buat kopi itu tahun 2004 waktu masih di Maroko. Sekarang sudah 2016. Sampai sekarang 17 sudah. Sampai sekarang kalau saya minum masih pahit juga lagi. Belum bisa merasakan manisnya. Pergi kami ke Talang Mama berapa bulan yang lalu, singgah ke rumah imam masjid. Saya tengok, apa ini? Sirih, kapur, pinang, gambir. Oh, saya tengok dia makan, nikmat sekali. Saya pun ambil daun sirih, saya oles pakai kapur, saya ambil gambir, saya potong pinang muda, saya ikat, saya kunyah. Dia senyum, saya pun senyum. Dia sudah merasakan manisnya. Saya baru merasakan pedar, pahit, kelat. Tapi mau dimuntahkan malu. Karena pepatah Melayu mengatakan, telanlah bersama sepah-sepah. Apa maknanya? Kalau merasakan kopi saja kita belum bisa, merasakan manisnya sirih saja belum bisa, bagaimana dengan merasakan proses ibadah, membaca Quran, munajat, iman? Makanya orang-orang yang soleh itu ketika ujian itu datang, apa kata dia? Alhamdulillah aku sakit. Dengan sakit ini aku bersyukur nikmat sehat. Alhamdulillah kematian. Saya baru berkunjung ke sahabat, istrinya ditabrak mobil, luka di kepala, dijahit, nampaknya sehat, rupanya terjadi penyumbatan, penyempitan pembuluh darah, meninggal dunia. Anak dalam keadaan kecil-kecil, menggenang air matanya. Apa kata dia? Ini yang terbaik menurut Allah, Pak Ustadz. Sabar dia, tegar dia. Apa yang membuat orang itu tegar? Karena manisnya iman. Besar ini masalah. Ada yang lebih besar tempat berserah diri. Diangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Jangan berserah ke yang lain. Ini galau sedikit, pergi ke padepokan Anan Krishna. Angkat kaki kanan, letakkan ke paha kiri. Letakkan dua tangan. Pejamkan mata, tarik nafas. Usah. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik. Tahan. Mati. Tak perlu ikut yoga, tak perlu ikut semedi, tak perlu. Allah sudah menjanjikan, wasta'inu, mintalah tolong, bisabri, sabar, wassalah, salat. Makanya ketika musibah itu datang, as-sadmatul ula, pukulan yang keras, datang orang mengejar Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sedang naik onta pelan. Ada orang berkuda di belakang mengejar dia. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, ada apa? Adikmu meninggal dunia. Turun dia mengambil wudhu, langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Besar ini adikku, seperut, seibu, seayah aku dengan dia. Mati, tapi ada yang lebih besar. Aku sayang sama dia, engkau lebih sayang. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku bukan menghadap gubernur, bukan bupati, bukan wali kota. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dapatkan ketenangan di dalam salat. Jangan jadikan salat sebagai daftar masalah. Dulu orang zaman Nabi, kalangan salafus saleh, menjadikan salat sebagai penyelesai masalah. Makanya Nabi memanggil Bilal, Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Bilal, bukan main berat ujian hidup ini, cepat qomat, kami ingin ringan. Karena dengan sholat itu dia merasakan ringan, dia semua diserahkan kepada Allah. Hari ini orang memasukkan sholat dalam daftar masalah. STNK, BPKB naik, listrik belum bayar, sholat lagi belum. Sholat masuk dalam daftar masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang datang silih berganti. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Kenapa? Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang kepada mereka, qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar.
Qalu, mereka berkata, apa kata mereka? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan mobil, jangankan kebun, jangankan toko, jangankan bisnis, jangankan PT, jangankan nama besar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah menutup ayat ini? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmat, dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau mau mengukur diri, saya ini sudah dapat hidayah apa belum Pak Ustaz? Ketika ujian itu datang, tegar, saat itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Lari ke narkoba, apa hasilnya? Dulu kalau ada anjing gila disumbatkan pil Rohypnol ke mulut. Anjing yang sudah diikat rabies, diikat pakai rantai besi, begitu ditelannya pil ini, tenang anjing. Pil itu dimakan orang sekarang. Dulu disuntikkan narkoba, orang gila yang diikat pakai baju yang dikunci, itu disuntik, setelah disuntik tenang. Itu dipakai orang sehat sekarang. Tidak ada cara lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi ke psikiater rumah sakit Ahmad Yani, datang ke dokter. Pak dokter, saya ini kena masalah insomnia, tak bisa tidur sudah 2 malam. Pak dokter terus saja mencatat. Ya terus. Dalam hatinya, kau baru 2 malam, aku udah 2 bulan tak tidur-tidur. Semua punya masalah. Siapa hidupnya tak punya masalah? Nampaknya tenang, airnya bergejolak, bergelombang di bawah. Semua punya masalah. Dunia tempat masalah. Dunia tempat masalah. Siapa yang menganggap tak ada masalah di dunia, berarti dia bermasalah. Dunia tempat masalah. Takut menghadapi masalah, hidup. Hidup adalah tempat masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, gimana mau mati Pak Ustaz? Nampak jenazah lewat, ikut. Apa guna hidup? Nanti kita baru tenang setelah selesai ujian. Begitu ruh keluar dari jasad dalam hembusan yang terakhir. Waktu masuknya ditiupkan, waktu keluarnya pun bertiup dari mulut dan hidung. Dan yang melihat ruh itu biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Datang orang lain menutupkan, Allahumma ghafir li abdis samad warfa' darajatahu ma'al mahdiin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau tak berani menjamkan mata orang mati, jangan datang cepat-cepat. Janu sudah meninggal. Jam berapa meninggalnya? Jam 9. Nantilah udah agak-agak jam 11 10 datang. Begitu datang jam 11, rupanya belum tutup nih. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka penutup wajah. Kata Ustadz Somad, mati itu sakit macam ditebas pedang 100 kali. Kata Ustadz Somad, mati itu sakit dibacakannya ayatnya, hadisnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kata Ustadz, katanya mati itu sakit macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Kenapa dia tersenyum? Buka penutup wajah, senyum. Karena dia istiqamah. Datang sakit, istiqamah. Datang kaya, istiqamah. Ketika kau sedang berada di atas, di puncak tinggi, tempelkan keningmu ke lantai. Allahu Akbar. Kau rendah, kau hina. Tapi ketika kau jatuh di bawah, jangan kau merasa kau tak punya apa-apa. Naik tegak, kau angkat 2 tanganmu. Allahu Akbar. Jangan down. Begitulah hebatnya. Ustadz Somad tuh bisa membacakan itu kan karena belum dia yang kena. Coba kalau dia kena, ayatnya pun hilang, hadisnya hilang. Itu dialami oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dia cabut pedang, dia hunuskan ke atas. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya. Siapa yang bilang Muhammad mati? Mana? Takut semua orang. Datang Abu Bakar Siddiq, menepuk bahunya, membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad itu Rasul. Qad khalat min
qablihir rusul. Sebelum dia sudah banyak nabi. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, semuanya meninggal kecuali Isa alaihissalam. Afa immata, kalau Muhammad mati, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali kepada agama yang lama? Jatuh pedang Sayyidina Umar ibn Khattab. Apa artinya? Orang selevel Umar pun ketika orang kesayangan itu hilang, menangis juga, hilang juga ayat itu. Apalagilah setingkat kita. Pas 30 menit. Dari maghrib ke isya 40, dari isya 30. 40 tambah 30, 70. Malam ini kultum, kuliah 70 menit. Selanjutnya ini akan kita bahas insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Maaf banyak silap dan salah.